Hai, menurut Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, jumlah penonton di Indonesia meningkat sampai sekitar 230% dalam waktu 5 tahun kebelakang. Nah, nggak cuma itu, Indonesia juga menempati peringkat ke-16 pasar film-film box office di dunia. Tapi itu baru penonton film-film konvensional. Kemudian nih, menurut Statista, di Indonesia sendiri ada sekitar 185 juta pengguna internet. Dan dari total itu, ada sekitar 21% diantaranya yang suka nonton film atau video-video digital. Nah, udah pasti dong, itu menjadi salah satu indikator meningkatnya industri perfilman di Indonesia. Baik film-film yang sering kita tonton di bioskop atau bahkan film yang sering kita jumpai di internet. Tapi kalau ngomongin soal industri film, ada satu masalah yang menarik banget buat dibahas di Selisik. Nah, masalah ini ada hubungannya dengan sensor film dan pemerintah. Pada episode kali ini, kita bakal menelisik lebih lanjut mengenai polemik sensor film di Indonesia bersama gue Farah di Selisik episode 2. Salah. Kita pengen bikin film bagus yang mengangkat masalah-masalah aktual. Dari awal, praktik sensor film emang jadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam mengawasi industri perfilman. Praktik ini sebenarnya udah lazim dilakukan sejak era kolonial dulu. Cuma ya kalau dilihat-lihat lagi nih, sebenarnya kebutuhan sensor menyensor film ini berakar dari adanya perasaan bertanggung jawab dari pemerintah. Masalahnya emang begitu ya menurut pandangan masyarakat? Apa iya mereka emang ngerasa perlu dilindungi atau ini semua cuma perkara pemerintahnya aja yang overthinking? Adalah terwujudnya budaya swasensor. Belum ada suatu penelitian yang bisa membuktikan bahwa setelah adanya badan sensor ini, konsumen menjadi sangat bermoral. Kayaknya udah nggak kehitung lagi deh seberapa banyaknya film-film yang harus dipotong, bahkan dilarang pemutarannya oleh pemerintah. Lagi-lagi ya karena alasannya nggak lulus sensor film. Nggak cuma film-film internasional, bahkan film-film lokal pun mau nggak mau ikut turut jadi korban. Padahal nih ya, kita sama-sama tahu kalau proses pembuatan film itu udahlah nggak mudah juga nggak murah. Terus kalau misalnya film-film itu harus disensor, sineasnya mau gimana? Ya protes lah. Salah satunya nih, ada seorang sutradara dan penggiat film, yaitu Anggun Priambodo. Ia mempunyai beberapa keresahan tersendiri mengenai praktik sensor film di Indonesia. Sejak dulu lembaga sensor film itu seharusnya tidak ada. Seharusnya negara tidak menciptakan cara kerja seperti itu. Kualitas film bagus atau tidak itu nggak ada hubungannya dengan adanya badan sensor. Gue lebih tertarik dengan membayangkan jika di Indonesia tidak ada badan sensor film. Tidak ada lembaga yang pekerjaannya, deskripsi pekerjaannya adalah memotong atau secara fisik memotong, atau idenya adalah membuat aturan-aturan norma-norma pada karya-karya audiovisual. Jadi idealnya tidak ada badan sensor film itu. Jadi secara psikologisnya masyarakat ditanamkan, atau orang-orang yang bekerja di audiovisual, di dunia kreatif, ditanamkan pada benaknya bahwa tidak ada lembaga sensor film. Jadi tidak ada pekerjaan dari sisi kreatornya untuk menyensor karyanya sendiri. Pada awal karya itu baru berupa ide. Sebenarnya nih, peran pemerintah di industri perfilman Indonesia nggak cuma soal sensor film aja.
Melalui Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, sejak tahun 2019 lalu, pemerintah sendiri udah ngambil banyak banget langkah untuk mendukung industri perfilman Indonesia. Hal ini dilakukan supaya film-film Indonesia lebih bisa berkembang lagi. Mulai dari pembinaan sineas lokal sampai menjadi penghubung antara investor asing dengan para produser film-film lokal. Lucunya, di satu sisi nih, peran pemerintah itu bisa sangat membangun bagi industri perfilman Indonesia. Tapi di sisi lain, daripada berasumsi, mending kita langsung tanya aja ke pihak yang paling bertanggung jawab. Namanya Lembaga Sensor Film. Nah, semua film yang beredar di pasar Indonesia wajib hukumnya untuk lulus sensor dari lembaga ini. Ya, dalam pasal 7 ya, pasal 6 itu ada ketentuan bahwa film-film yang beredar itu tentunya harus mengandung muatan-muatan yang pertama, tentunya diharapkan tidak mengganggu ketertiban umum, tidak memprovokasi yang mengarah kepada pelanggaran hukum, dan juga tidak menimbulkan pertentangan, penghinaan atau penistaan terhadap agama, dan juga tidak mendorong pertentangan antar suku, ras, golongan, dan sebagainya, dan juga tidak mengganggu harkat martabat manusia. Itu yang perlu saya luruskan. Jadi menyensor itu jangan selalu diidentifikasikan dengan memotong, dengan melakukan pemotongan atau menjustifikasi yang seakan setiap film itu mesti dikoreksi seperti apa. Sebetulnya bagi pemilik film, penyensoran itu juga sangat penting karena itu menjadi kepastian hukum sebetulnya. Sebab juga ada loh film yang sudah lulus pun kadang-kadang di daerah-daerah tertentu masih ditolak. Kalau terjadi semacam itu, LSF pasti hadir di tengah masyarakat untuk memberitahu film ini sudah lolos karena kriterianya demikian. Nah, undang-undang itu tetap harus berlaku. Bahwasanya ada yang mentaati, ada yang belum paham, itu sangat dimungkinkan ya. Bagi yang belum, satu saat juga tentu akan paham bahwa itu adalah pelanggaran. Itu yang masing-masing tentu akan mendapatkan pasti juga pahamlah posisinya, siapa yang taat dan tidak taat. Bagi LSF begitu, bagi undang-undang begitu. Nah, cuma di Indonesia aja, negara-negara lain pun punya kebijakannya tersendiri soal sensor film. Singapura, India, bahkan Jerman sekalipun mereka punya daftar-daftar film yang emang disensor atau bahkan dilarang penayangannya. Menurut gue penyensoran film dibebasin aja sih. Soalnya mereka juga punya kok mekanisme tersendiri dalam penyensoran film. Jadi apa perlu film-film tersebut disensor kembali? Menurut gue sih